Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun izin memperkenal kode kai gerak ikam dapai ban barisi anjak MPM 36 anjak Prodi Pendidikan Bahasa Lapung. Video ijai ikam guai ulah guai memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik. Daftar riwayat hidup. Erik Jan Lineberg lahir pada tanggal 19 September 1921 di Düsseldorf, Jerman, dan berimigrasi ke Amerika Serikat saat remaja pada tahun 1938 untuk menghindari penganiayaan Nazi. Ia berkuliah di Universitas Chicago di mana ia menerima gelar sarjana filsafat pada tahun 1942. Keingintahuannya tentang pikiran manusia dan seluk-beluknya membawanya untuk melanjutkan studinya di Universitas Harvard, di mana ia menyelesaikan gelar PhD di bidang psikologi dan hubungan sosial pada tahun 1956. Erik Lineberg adalah seorang ahli bahasa dan ahli saraf yang memberikan kontribusi signifikan dalam studi pemerolehan bahasa pada anak. Dia adalah pendukung utama gagasan bahwa perkembangan bahasa ditentukan secara biologis, sebuah konsep yang dia uraikan dalam karya penting Biological Foundation of Language. Prestasi signifikan terkandung dalam biografi Erik Lineberg. Pencapaian puncak karir Lineberg tidak diragukan lagi adalah bukunya Biological Foundation of Language yang diterbitkan pada tahun 1967. Dalam karyanya ini, dia sangat menganjurkan konsep periode kritis di dalam penguasaan bahasa. Ia beralasan bahwa ada jangka waktu tertentu, biasanya sampai masa pubertas, di dalamnya penguasaan bahasa terjadi paling alami dan mudah. Kontribusi Lineberg pada bidang linguistik, khususnya Erik Lineberg berperan penting dalam membentuk pandangan linguistik sebagai ilmu biologi. Karyanya sangat memengaruhi pemahaman kita tentang pemerolehan bahasa dan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian masa depan, seperti bidang neurolinguistik yang menarik. Lineberg dan Chomsky, kesamaan neurologis dalam akuisisi bahasa dalam kajian linguistik. Dua nama ini sering muncul berdampingan. Erik Lineberg dan Noam Chomsky. Kedua pria tersebut memainkan peran penting dalam menjelaskan pemahaman naturalistik pemerolehan bahasa, dan karya mereka selaras dalam beberapa hal. Seperti Noam Chomsky adalah ahli bahasa Amerika, sering disebut sebagai bapak linguistik modern, sedangkan Erik Lineberg ahli bahasa dan ahli saraf yang terkenal karena yayasan biologis bahasanya. Persimpangan karya mereka berkisar pada gagasan tentang bawaan. Baik Lineberg maupun Chomsky mendukung gagasan bahwa manusia dilahirkan dengan kerangka neurobiologis bawaan pada diri masing-masing manusia yang memandu pemerolehan bahasa dengan mudah. Berdasarkan premis ini, mereka menentang teori pembelajaran bahasa behavioris yang menyarankan kita belajar bahasa dari lingkungan kita dan melalui penguatan positif. Untuk memahami kontribusi signifikan Lineberg terhadap linguistik, penting untuk melihat lebih dalam proposisi utamanya. Pendukung teori Lineberg adalah konsep periode kritis untuk pembelajaran bahasa dan dasar neurologis yang mendasarinya. Bersamaan dengan hipotesis periode kritis, Lineberg juga mengajukan teori lateralisasi cerebral atau asimetri otak. Ia berpendapat bahwa hingga dimulainya periode kritis, kedua belahan otak sama-sama terlibat dalam pemerolehan bahasa. Periode ini bertepatan dengan peningkatan pesat dalam literalisasi otak, di mana fungsi kognitif tertentu, termasuk bahasa, mulai lebih bergantung pada satu belahan otak dibandingkan belahan otak lainnya. Seperti misalnya ada dua bayi, satu dari Jepang dan satu lagi dari Jerman. Keduanya dapat dipindahkan ke Prancis segera setelah lahir. Akibatnya, kedua anak tersebut secara alami akan fasih berbahasa Prancis sebagai bahasa pertama mereka, terlepas dari latar belakang genetik masing-masing. Skenario ini memvalidasi pandangan Lineberg dan Chomsky yang menyatakan adanya kemampuan pembelajaran bahasa universal dalam diri manusia, tidak bergantung pada garis keturunan genetik tertentu atau pelatihan budaya. Periode kritis sampai masa pubertas. Asimetri otak bertepatan dengan masa kritis. Bayangkan,
seorang anak yang kehilangan fungsi otak kirinya karena sakit atau kecelakaan. Namun, anak terus mengembangkan keterampilan berbahasa dengan kecepatan normal karena belahan otak kanan mengompensasi kehilangan tersebut. Hal ini akan sulit, bahkan tidak mungkin, bagi orang dewasa yang memiliki posisi yang sama, menyoroti implikasi teori Lineberg. Konsep inovatif ini yang mendasar untuk memahami pemrograman bahasa penempatan tahap tertentu di mana manusia belajar bahasa dengan mudah dan berkembang hingga kemahiran seperti penutur asli. Hipotesis ini pada dasarnya menekankan sifat alami dibandingkan pengasuhan dalam pembelajaran bahasa sehingga memberikan peluang terbatas untuk mencapai kemahiran berbahasa seperti penutur asli. Menurut Lineberg, periode kritis ini berlangsung hingga masa pubertas. Setelah itu, pembelajaran bahasa menjadi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teori ini menyelaraskan kembali pemahaman kita tentang pemrograman bahasa dengan menyoroti proses biologis bawaan sebagai intinya. Hipotesis periode kritis, sebuah teori yang berpengaruh dalam linguistik. Hipotesis periode kritis menyatakan adanya jangka waktu tertentu selama perkembangan manusia ketika pemrograman bahasa dioptimalkan secara biologis dan pembelajaran di luar periode ini menjadi jauh lebih sulit. Merintis konsep lateralisasi fungsi, Lineberg menggarisbawahi bahwa hingga masa kritis, belahan otak berbagi kemampuan linguistik. Pada saat yang sama, hingga periode ini otak manusia masih mempertahankan plastisitasnya sehingga memberikannya kemampuan luar biasa untuk melakukan perombakan dan adaptasi. Namun, penurunan drastis dalam plastisitas menandai berakhirnya periode kritis ini, yang menandakan peningkatan lateralisasi di mana satu sisi otak mengambil tanggung jawab yang signifikan terhadap bahasa. Contoh penerapannya dalam akuisisi bahasa. Dalam metrik penguasaan bahasa anak, kita sering mendengar istilah lebih awal lebih baik, selaras dengan hipotesis periode kritis Lineberg. Perhatikan kasus anak-anak yang dibesarkan dalam dua bahasa. Biasanya, mereka menguasai kedua bahasa dengan cukup baik mengingat paparan dan penggunaan bahasa yang terus-menerus. Anak-anak bilingual biasanya mencapai kemahiran dalam kedua bahasa sebelum pubertas dan melewatkan masa kritis, tidak pernah menguasai bahasa sepenuhnya. Orang dewasa belajar bahasa kedua merasakan tantangan untuk mencapai kemahiran seperti penutur aslinya, terutama setelah masa kritis. Contoh-contoh ini semakin memperkuat gagasan tentang masa kritis, sehingga memberikan kredibilitas pada hipotesis Lineberg. Prinsip inti pemahaman Lineberg tentang pemrograman bahasa sebagaimana dituangkan dalam landasan biologis bahasa berporos pada beberapa prinsip dasar. Prinsip yang pertama menekankan bahwa pemrograman bahasa merupakan fenomena yang terjadi secara universal pada manusia, terlepas dari perbedaan budaya atau sosial. Menurut Lineberg, semua bayi manusia, kecuali gangguan neurobiologis, dilengkapi untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Berdasarkan hal ini, Lineberg memperkenalkan konsep periode kritis untuk pemrograman bahasa. Selama masa ini, yang berlangsung hingga masa pubertas, pembelajaran bahasa terjadi secara spontan dan efisien karena plastisitas otak dan kemampuan linguistik bilateral. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Lineberg dalam Biological Foundation of Language sangat membentuk pemahaman kita tentang pemrograman bahasa. Aspek universal pemrograman bahasa kini diakui secara luas sehingga memberikan wawasan berharga ke dalam metode pembelajaran yang dibangun berdasarkan kemampuan bawaan ini. Teori lateralisasi otak membawa perubahan revolusioner dalam pendekatan rehabilitasi individu dengan cedera otak. Memahami kemampuan satu belahan otak untuk mengkompensasi hilangnya fungsi belahan otak lainnya, khususnya selama periode kritis, sangat penting dalam mengembangkan strategi terapi yang efektif. Baik, dari pemaparan materi tersebut bisa kita simpulkan bahwa masa kritis bertepatan dengan pergeseran fungsi otak. Periode ini menyaksikan perlambatan neuroplastisitas yang berpuncak pada lateralisasi fungsi kognitif, khususnya bahasa, di satu belahan bumi. Pemrograman bahasa bersifat universal di antara manusia. Periode kritis memungkinkan
pembelajaran bahasa secara optimal. Lateralisasi otak memunculkan fungsi kognitif spesifik yang bergantung pada belahan otak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.